Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari laku lampah Warijan, di mana pada episode sebelumnya Warijan yang berada di bawah belenggu gelang sumping memimpin serangan bangsa naga ke kerajaan gaib bangsa lelembut. Lalu, apakah yang akan terjadi pada episode ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Mendapati kehancuran di kerajaan gaib lelembut, pasukan Mandala Jaladirga yang dipimpin langsung oleh Sang Mahapatih dan juga Ki Galih Tirta kembali melesat menembus lapisan-lapisan energi yang menjadi pembatas wilayah. Getaran peperangan yang semula menyesakkan dada perlahan menghilang, digantikan oleh alur energi Mandala yang kembali tenang. Cahaya hijau kebiruan membentang luas di hadapan mereka, tanda wilayah inti kerajaan telah dekat. Satu persatu naga penjaga gerbang istana muncul dari lipatan ruang. Begitu melihat barisan pasukan kembali dengan formasi utuh, sayap-sayap penjaga langsung menguncup. Gerbang utama Mandala Jaladirga terbuka perlahan tanpa suara benturan, seolah kerajaan itu menyambut kembalinya para punggawa. Pasukan mendarat di alun-alun istana yang kini telah dipulihkan sebagian. Retakan besar telah ditutup dengan jalur cahaya hidup. Pilar-pilar yang runtuh berdiri kembali meski masih menyisakan luka. Namun suasana tetap berat. Tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanyalah keheningan panjang setelah kehancuran besar. Warijan Sang Mahapatih turun terakhir. Sayap hitamnya mengepak pelan sebelum menguncup. Api jagat geni di tubuhnya tertahan rapat, hanya menyisakan bara samar di sela sisik merahnya. Gelang sumping di kepalanya berdenyut pelan, seperti mata yang terus mengawasi. Dia berdiri tegak, namun auranya tidak dilepaskan penuh. Bukan karena patuh, melainkan karena dia memilih menahan diri. Ki Galih Tirta mendarat di sisinya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan banyak hal. Tanpa aba-aba, para punggawa memberi jalan. Keduanya melangkah menuju istana utama tempat Nyai Ayu Dirga telah menunggu. Ruang singgasana diselimuti cahaya hijau keemasan yang lembut namun menekan. Nyai Ayu Dirga berdiri di depan tahtanya, menandakan jika ini bukan pasewakan biasa. Para senopati dan panglima berdiri di kanan dan kiri membentuk lingkaran kehormatan. Warijan dan Ki Galih Tirta berhenti beberapa depa dari singgasana. Ki Galih Tirta lebih dulu menundukkan kepala, lalu mengangkatnya kembali setelah Nyai Ayu Dirga memberi tanda. "Sendiko Nyai Ratu," ucapnya dengan mantap. Nyai Ayu Dirga mengangguk satu kali, lalu tatapannya beralih ke Warijan dan kembali lagi pada Ki Galih. "Sampaikan, Ki," ujar sang ratu dengan tegas. Ki Galih Tirta menarik nafas dalam, tangan kanannya menyentuh lantai istana, dan dari sana alur cahaya memancar, membentuk gambaran samar di udara yang merupakan pantulan langsung dari apa yang mereka lihat di wilayah kerajaan gaib lelembut. Yang muncul bukan medan perang, bukan pula benteng pertahanan, tapi yang tampak adalah kehancuran total. Istana kerajaan gaib lelembut masih berdiri sebagian namun kosong. Pilar-pilar hitamnya runtuh ke dalam, bukan akibat serangan baru, melainkan seperti ditinggalkan oleh kekuatan yang pernah menopangnya. Tanah di sekelilingnya mengering, jalur energi terputus, dan lapisan ruang di atasnya berkerut seperti kulit tua. Tidak ada pasukan dan tidak ada penjaga, serta tidak ada aura makhluk hidup.
Wilayah pusat kerajaan Lelembut telah luluh lantah, Nyi. Lanjut Ki Galih Tirta dengan suara berat. Namun bukan karena serangan dari Mandala kita, imbuhnya dengan wajah tertunduk. Beberapa saat kemudian gambaran beralih. Ruang-ruang kosong dan lorong-lorong istana tampak sunyi. Tidak ada sisa pertempuran dan bahkan jejak energi Mahabala ataupun para punggawa kerajaan gaib tersebut. Tidak ditemukan satupun sosok makhluk gaib di sana, Nyi. Tidak ada bangsa kera, tidak pula bangsa campuran lainnya. Seolah seluruh kerajaan itu telah ditinggalkan dalam satu waktu, ucap Ki Galih Tirta. Beberapa punggawa saling berpandangan. Senyap yang muncul bukan lega melainkan kewaspadaan. Warijan melangkah setengah tapak ke depan. Wajahnya terlihat tenang sambil menatap ke arah sang ratu. Bukan ditinggalkan secara biasa, Nyi, ucap sang Mahapatih. Aku merasakan ini saat pertama kali memasuki wilayah itu. Aliran energinya tidak hancur oleh perang, tapi diputus dari sumbernya. Imbuh Warijan dengan suaranya yang tenang, namun mengandung tekanan di dalamnya. Nyai Ayu Dirga menyipitkan mata. Untuk sesaat aura lembut di singgasananya tiba-tiba mengeras. Lalu apa artinya, Ki? Tanya sang ratu singkat. Ki Galih Tirta menjawab lebih dulu. Artinya bangsa Lelembut tidak kalah, Nyi, tapi mereka menghilang, ucap Ki Galih yang membuat keheningan jauh lebih dalam. Warijan mengangguk pelan seakan mengiyakan kesimpulan itu. Kalau begitu, aku perintahkan untuk mencari Mahabala. Bawa dia hidup atau mati ke hadapanku, balas Nyai Ayu Dirga yang perlahan duduk di singgasananya. Bersamaan dengan itu, tatapannya terlihat tajam dan memandang ke arah Warijan. Lalu beberapa saat kemudian, Warijan jatuh bersimpuh sambil memegangi kepalanya. Gelang sumping berdenyut keras hingga membuatnya tersiksa. Pergilah bersama Ki Galih Tirta Mahapatih, lalu kembalilah bersama Mahabala, ucapnya tegas dengan tatapan tajam. Lalu setelah itu sang ratu pergi meninggalkan pasewakan. Kepergian Nyai Ayu Dirga meninggalkan jejak aura yang masih menggantung di ruang pasewakan. Cahaya hijau keemasan yang semula lembut kini terasa dingin, seakan istana ikut menahan nafas. Singgasana kosong, tapi tekanannya justru semakin terasa. Perintah itu telah tertanam bukan hanya di ruang, tetapi di batin mereka yang mendengarnya. Sementara itu, Warijan masih bersimpuh. Gelang sumping di kepalanya berdenyut liar. Denyutannya tidak lagi berirama seperti biasa. Setiap gelombang terasa menekan langsung ke inti kesadarannya, seperti tangan tak terlihat yang memaksa pikirannya untuk menunduk. Api jagat geni di dalam tubuhnya bergejolak, berusaha bangkit, namun setiap kali kehendaknya menyala, denyut gelang itu memadamkannya dengan paksa. Ki Galih Tirta berlutut di hadapannya dengan tangan terangkat, tidak menyentuh, tapi hanya menahan alur energi di sekeliling Warijan agar kembali tenang. Dan beberapa saat kemudian, denyut gelang sumping perlahan-lahan mereda. Warijan mengangkat kepalanya, nafasnya berat namun matanya tetap jernih. Tidak ada kemarahan yang meluap, tidak pula kepatuhan yang buta. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa jalannya kini semakin menyempit. Maafkan aku, Teja, ucap Ki Galih Tirta sambil menepuk pundak Warijan. Tidak mengapa, Ki. Sekarang sebaiknya kita langsung mencari keberadaan Mahabala, balas Warijan mantap. Aku tahu di mana harus mencarinya, ucap Ki Galih Tirta sambil menatap ke arah Warijan dan menganggukkan kepalanya. Tanpa menunda lagi, mereka pun segera bergerak meninggalkan pasewakan tanpa pengawalan besar. Para punggawa hanya menyingkir perlahan, membuka jalur di antara pilar-pilar tinggi pasewakan. Tidak satupun dari mereka yang berani menatap langsung ke arah Warijan.
bukan karena takut semata, melainkan karena mereka tahu jika perjalanan ini bukanlah perjalanan kemenangan. Langkah Warijan terdengar jelas di lantai batu hijau mandala. Setiap pijakan menggema pendek, lalu lenyap, seolah istana menelan suara itu sebelum sempat menyebar. Gelang sumping di kepalanya kembali berdenyut pelan, bukan menyiksa namun cukup untuk mengingatkan bahwa setiap niat, setiap keputusan tetap berada dalam genggaman sang ratu. Denyut itu mengikuti langkahnya hingga ke ujung lorong terakhir, tempat cahaya mandala memanjang seperti tarikan nafas yang ditahan. Pilar-pilar penjaga berdiri bisu saat Warijan dan Ki Galih Tirta melintas, seolah menyadari bahwa dua sosok ini sedang berjalan menjauh dari pusat kendali. Bukan sekedar meninggalkan bangunan istana, tapi setiap tapak mereka membawa lebih dekat ke gerbang luar yang terasa seperti pelepasan. Begitu mereka melampaui gerbang luar mandala Jaladirga, tekanan yang selama ini menyelimuti udara perlahan berubah. Cahaya hijau kebiruan yang menjadi ciri wilayah mandala meredup, berganti rona kelabu pucat yang tidak memihak siapapun. Angin tidak lagi membawa arus perintah, hanya bergerak sebagaimana mestinya, liar, bebas, dan tanpa tujuan yang ditentukan. Ki Galih Tirta berjalan di depan. Langkahnya tidak membentuk jalur tetap. Dia berbelok dan berhenti sejenak, lalu melangkah kembali seakan membaca peta yang tak kasat mata. Setiap perubahan arah diikuti oleh pergeseran halus pada lapisan ruang di sekeliling mereka. Dan Warijan merasakan perubahan pada energinya dan denyut gelang sumping. Denyut itu bukan lenyap, namun seperti aura yang teredam oleh sesuatu yang tebal. Api jagat geni di dadanya bergerak lebih bebas, berputar perlahan tanpa tekanan. Untuk pertama kalinya sejak berada di bawah titah Nyai Ayu Dirga, nafasnya terasa utuh. Aliran energiku kembali normal, Ki, dan denyut gelang sumping di kepalaku mereda, ucap Warijan dengan langkah yang terhenti. Di tempat ini mantra dari Chandra Reksa yang menghubungkan Nyai Ayu Dirga dan gelang sumping itu memudar, Teja, ujar Ki Galih Tirta menjelaskan. Karena tempat ini adalah tempat netral, tempat yang bernama Madya Sama, yang memiliki pelindung gaib dari semesta di sini. Imbuh Ki Galih lagi. Untuk apa kau membawaku ke tempat ini, Ki? Bukankah kita harus menemukan Mahabala? Tanya Warijan penasaran. Aku hanya ingin berbicara lebih jauh lagi tentang dirimu dan juga tentang Mandala Jaladirga, Teja, balas Ki Galih yang kini mengambil posisi duduk bersila di hadapan Warijan. Melihat apa yang dilakukan oleh Ki Galih, Warijan pun mengikutinya. Dia kini duduk bersila di hadapan Ki Galih dengan wajah yang terlihat penasaran. Apa maksud sampean, Ki? Tanya Warijan dengan tatapan tajam ke arah Ki Galih. Apakah kau masih ingin kembali ke dunia nyata, Teja? Ucap Ki Galih yang malah memberikan pertanyaan. Aku ini manusia, Ki, jadi sudah pasti aku ingin kembali ke duniaku, balas Warijan dengan wajah tertunduk. Lalu apakah kau pernah berkomunikasi dengan sosok bernama Wulan Kencana? Tanya Ki Galih yang sontak membuat Warijan terkejut. Iya, Ki, saat itu dia datang menemuiku tapi tidak di alam ini, balas Warijan menjelaskan. Saat ini Wulan Kencana memang tidak dapat kita temui di Jaladirga, Teja, tapi energi dan kehendaknya hidup di dalam gelang sumping itu, ucap Ki Galih sambil menatap kepala Warijan. Apa yang sebenarnya telah terjadi, Ki? Karena saat itu Wulan Kencana mengatakan jika dia adalah ratu dari Mandala Jaladirga. Tanya Warijan penasaran. Ki Galih Tirta tidak langsung menjawab, tapi dia memejamkan mata sejenak seolah menarik kembali ingatan yang sudah lama disimpan terlalu dalam. Sedangkan Madya Samya tetap hening dan penuh ketenangan tanpa adanya energi asing yang mengganggu.
"Yang kau dengar dari Wulan Kencana memang benar adanya, Teja," ucap Ki Galih Tirta mulai menjelaskan. "Seharusnya yang menjadi Ratu Mandala Jaladirga adalah Wulan Kencana, karena dia adalah anak dari Permaisuri, sedangkan Ayu Dirga adalah anak dari salah satu dayang." Imbuhnya lagi yang membuat Warejan menatap Ki Galih lekat. Menurut penuturan Ki Galih, jauh sebelum Nyai Ayu Dirga naik ke singgasana Mandala, alam Jaladirga berada di bawah kepemimpinan seorang Raja Agung bernama Prabu Cakrajala. Dia bukan sekedar penguasa yang kuat, melainkan poros keseimbangan yang dihormati dan disegani oleh berbagai bangsa gaib. Namanya disebut dengan takzim, bahkan oleh musuh-musuh Mandala, karena setiap titahnya lahir dari keadilan dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh laku spiritual yang dalam. Pada masa itu, Mandala Jaladirga mencapai puncak kejayaannya. Batas-batas wilayah berdiri kokoh tanpa perlu diperkeras oleh ancaman. Jalur-jalur energi mengalir tenang dan teratur, serta tidak satupun kerajaan gaib yang berani menekan atau menantang Mandala secara terbuka. Ketentraman itu bukan semata-mata lahir dari kekuatan bangsa naga yang menjaga Mandala, melainkan dari cara Prabu Cakrajala memimpin dan menyatukan kekuasaan serta kebijaksanaan dalam satu laku, sehingga Mandala berdiri bukan sebagai kerajaan yang ditakuti, tapi sebagai pusat keseimbangan yang diakui. Ki Galih Tirta terdiam sejenak, memberi ruang agar gambaran tentang Prabu Cakrajala benar-benar mengendap di benak Warejan. Angin Madya Samya berhembus pelan, menggerakkan debu halus di antara batu-batu tua, seolah alam ikut menjadi saksi atas kisah yang sedang diungkapkan. Prabu Cakrajala memiliki dua putri yang berasal dari permaisuri utama dan salah satu dayangnya, Teja. Lanjut Ki Galih dengan suara rendah namun mantap. Dia mengangkat wajahnya dengan sorot mata yang jauh menerawang. Dan Wulan Kencana adalah anak dari permaisuri utama itu. Sejak kelahirannya, Wulan Kencana telah dipersiapkan sebagai penerus tahta. Seluruh laku kepemimpinan, tata mandala, dan keseimbangan jalur energi dikenalkan padanya sejak usia dini. Auranya selaras dengan nadi Jaladirga, tenang, terang, dan menyatu dengan irama alam Mandala. Dia tidak dibesarkan untuk memerintah dengan paksaan, melainkan dengan keselarasan, ujar Ki Galih Tirta. Warejan mengangguk pelan, mengingat kembali sosok Wulan Kencana yang pernah menemuinya itu. Sosoknya memang lembut, namun memiliki wibawa yang tidak bisa diabaikan. Lalu apa yang selanjutnya terjadi, Ki? Mengapa Ayu Dirga dapat menjadi ratu di Mandala ini? Tanya Warejan perlahan. Ki Galih Tirta menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Ayu Dirga adalah anak dari salah satu dayang istana. Dia tumbuh bersama Wulan Kencana tanpa rasa iri dan tanpa jarak. Namun sejak kecil, bakat dan ketegasan Ayu Dirga sulit diabaikan. Meski tidak disiapkan sebagai pewaris, tapi Ayu Dirga tumbuh dengan kekuatan yang menonjol. Dia cepat memahami ilmu-ilmu leluhur bangsa naga. Dia juga berani mengambil keputusan dan memiliki kehendak yang keras. Dalam banyak hal, dia bahkan melampaui Wulan Kencana, ujar Ki Galih dengan wajah tertunduk. Ki Galih Tirta kembali membuka matanya perlahan, tatapannya tidak lagi menerawang, tapi tertuju pada Warejan dengan sorot yang dalam, seolah memastikan setiap kata yang dia ucapkan benar-benar sampai. Meski demikian, pada masa itu tidak pernah ada niat dari Ayu Dirga untuk merebut apa yang seharusnya menjadi hak dari Wulan Kencana. Tapi justru sebaliknya, Ayu Dirga selalu berdiri di sisi saudarinya itu. Dia bahkan menjadi perisai ketika Wulan Kencana harus mengambil keputusan berat, dan menjadi tangan yang menghukum ketika Mandala membutuhkan ketegasan.
Lanjut Ki Galih Tirta dengan suara rendah namun mantap. Dia menundukkan wajahnya sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Di Mandala keduanya tidak pernah dipisahkan oleh asal-usul. Wulan Kencana membawa kesejukan dan arah, sementara Ayu Dirga membawa kekuatan dan keberanian. Dalam latihan, dalam perundingan, bahkan di medan perang mereka selalu berjalan berdampingan. Karena itulah Mandala menjuluki mereka sebagai pusaka kembar. Dua kekuatan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Namun keseimbangan itu goyah ketika Prabu Cakrajala semakin tenggelam dalam laku tapa beratanya. Pada awalnya, Sang Prabu masih memberikan arahan. Namun seiring waktu, kehadirannya di Mandala semakin jarang terasa. Jalur titah mulai kosong, dan keputusan-keputusan penting terpaksa diambil oleh para punggawa dengan mengatasnamakan kedua putri sang raja, ujar Ki Galih sambil menghela nafas panjang. Dan disitulah perbedaan cara pandang mulai terlihat. Wulan Kencana memilih menjaga Mandala tetap berjalan di jalur lama. Dia percaya bahwa keseimbangan adalah benteng terkuat. Sementara Ayu Dirga yang melihat ancaman semakin nyata, meyakini bahwa Mandala harus diperkeras, bukan karena ambisi, bukan pula karena haus kuasa, melainkan karena rasa tanggung jawabnya. Dia percaya jika tanpa ketegasan, Mandala Jaladirga justru akan runtuh dari dalam. Pertikaian pun benar-benar mulai terasa ketika Prabu Cakrajala akhirnya menetapkan Wulan Kencana sebagai ratu penerus tahta. Dan ketika Sang Prabu meninggalkan tahta sepenuhnya, perpecahan Mandala Jaladirga tidak lagi dapat dielakkan. Imbuh Ki Galih Tirta dengan nada suaranya yang menurun namun tetap jelas. Menurut Ki Galih, Wulan Kencana menjalankan titah sebagai ratu dengan berpegang penuh pada jalur keseimbangan. Setiap keputusan dia ukur melalui denyut Mandala. Setiap tindakan dia timbang agar tidak merusak irama lama yang diwariskan Prabu Cakrajala. Dia menolak perang dengan kerajaan gaib lain dan memilih meredam ancaman dengan penataan ulang keseimbangan energi. Sebaliknya, Ayu Dirga melihat itu sebagai sesuatu yang tidak lagi berpihak pada Mandala. Gangguan di perbatasan semakin sering, bangsa lelembut bergerak lebih berani dan celah-celah pertahanan mulai terbaca oleh musuh. Dalam pandangannya, menjaga keseimbangan tanpa ketegasan hanyalah menunda kehancuran. Dia mulai memperkuat lapisan Mandala, mengikat jalur energi dengan paksa dan memerintahkan penjagaan ketat tanpa menunggu restu penuh dari sang ratu. Benturan kehendak itu akhirnya meledak di hadapan pasewakan Mandala, bukan dalam bentuk senjata, melainkan dalam bentuk pertentangan titah. Perintah Wulan Kencana dibatalkan oleh keputusan Ayu Dirga, sementara langkah Ayu Dirga dipatahkan oleh wewenang tahta yang dipegang Wulan Kencana. Jalur energi Mandala bergetar seolah ikut merasakan tarik-menarik dua kehendak yang sama-sama kuat. Saat itu, Mandala Jaladirga tidak lagi bergerak dalam satu arah. Dua pusat kekuasaan terbentuk dalam satu istana, dan di antara keduanya tidak ada jalan tengah yang bisa mempertemukan kehendak keseimbangan dan kehendak ketegasan. Sejak perpecahan itu mengakar, Ayu Dirga menyadari satu hal yang tidak pernah dia ucapkan di hadapan siapapun. Mandala Jaladirga tidak akan bertahan bila dua pusat kehendak terus berdiri sejajar. Namun dia juga tahu, memusnahkan Wulan Kencana berarti merobek nadi Mandala itu sendiri. Wulan bukan sekedar ratu, melainkan simpul keseimbangan yang sejak lahir telah menyatu dengan irama Jaladirga. Kehilangannya secara paksa hanya akan melahirkan kehancuran yang lebih besar. Maka Ayu Dirga memilih jalan lain. Dia mulai melangkah diam-diam menjauh dari hiruk-pikuk pasewakan dan mendatangi para tetua bangsa naga yang selama ini memilih berdiam di lapisan terdalam Mandala.
Kepada mereka, Ayudirga tidak berbicara tentang perebutan tahta, melainkan tentang ancaman yang akan datang, tentang Mandala yang perlahan kehilangan ketegasan, dan tentang kebutuhan akan pusaka yang mampu menahan kekuatan besar Wulan Kencana tanpa memusnahkannya. Sebagian menolak, sebagian lain memilih bungkam. Namun dari mulut para tetua itulah Ayudirga mendengar bisikan tentang kitab-kitab kuno yang tidak pernah disentuh para punggawa Mandala. Kitab-kitab itu bukan sekedar kumpulan ilmu kesaktian, melainkan catatan laku-laku lama bangsa naga. Ilmu pengikat kehendak, pengurung nadi kekuasaan, dan penunduk jalur energi agung. Ilmu-ilmu yang sejak lama dilarang dipelajari karena resikonya terlalu besar bagi keseimbangan Mandala. Ayudirga mempelajarinya seorang diri, menyerap setiap makna dengan kehendak keras, dan mampu menanggung beban yang seharusnya tidak dipikul oleh satu jiwa. Namun semua jalan itu pada akhirnya bermuara ke satu nama, yaitu Maharesi Sawarna, resi tua yang dulu menjadi guru bagi Wulan Kencana dan juga Ayudirga. Sosok yang mengetahui denyut terdalam Mandala Jaladirga, serta memahami dengan jelas bahwa pertikaian ini tidak lahir dari ambisi, melainkan dari dua bentuk cinta yang berbeda terhadap Mandalanya. Ketika Ayudirga akhirnya berdiri di hadapan Maharesi, tidak ada permohonan kekuasaan yang terucap. Yang ada hanyalah permintaan akan sebuah cara untuk menghentikan perpecahan tanpa memusnahkan sumber keseimbangan itu sendiri. Dari pertemuan itulah gelang sumping lahir. Bukan pusaka perang, bukan pula senjata pembunuh, melainkan belenggu kehendak. Gelang itu dirancang untuk mengurung nadi kekuasaan Wulan Kencana, memisahkannya dari Mandala tanpa memutus keberadaannya. Maharesi Sawarna menciptakannya dengan ilmu yang tidak pernah dicatat dalam kitab manapun, karena pusaka itu tidak sekedar mengikat raga atau energi, melainkan kehendak seorang ratu. Ketika gelang sumping berpindah ke tangan Ayudirga, keseimbangan Mandala pun berubah selamanya. Pusaka itu menjadi senjata yang paling ditakuti oleh bangsa naga, bukan karena daya hancurnya, melainkan karena kemampuannya menundukkan tanpa membunuh, dan menguasai tanpa memusnahkan, serta menjadikan seorang ratu tahanan dari kekuatannya sendiri. Dan sejak saat itu pula, jalan Mandala Jaladirga mengarah pada satu takdir yang tidak bisa lagi dihindari. Jadi saat ini Wulan Kencana masih hidup di dalam gelang sumping, Ki? Tanya Warijan penasaran. Yang ada di gelang sumping hanyalah energi serta kesadarannya, Teja. Sementara tubuhnya terbaring tidak berdaya di penjara istana yang dibuat khusus oleh Ayudirga. Balas Ki Galih menjelaskan. Berarti Wulan Kencana masih bisa dihidupkan kembali, Ki? Tanya Warijan lagi. Benar sekali, Teja. Dan itulah mengapa energi Wulan Kencana yang berada di dalam gelang sumping menjadi kekuatan menakutkan bagi bangsa kami. Karena ketika Ayudirga membacakan mantra, maka energi Wulan Kencana akan bekerja dan menekan tubuh pemakai gelang sumping itu seperti dirimu saat ini, Teja, ucap Ki Galih Tirta. Lalu apa hubungannya dengan diriku, Ki? Apakah ramalan tentang kebangkitan Mahapatih itu benar-benar ada? Tanya Warijan yang semakin penasaran. Ramalan itu memang benar adanya, Teja, dan bahkan sudah terbukti saat ini. Tapi isi ramalan itu sebenarnya telah dirubah oleh para tetua bangsa naga yang merasa resah dengan ketidakadilan yang menimpa Wulan Kencana dan juga rusaknya tatanan bangsa naga. Di satu sisi Mandala Jaladirga hidup makmur dan memenangkan banyak perang gaib, tapi di sisi lain musuh-musuh baru bermunculan, termasuk dari bangsa Buto. Hal itu disebabkan oleh keputusan-keputusan Ayudirga yang tidak lagi mengutamakan perundingan. Balas Ki Galih menjelaskan.
Sekarang jelaskan tentang ramalan itu, Ki. Pinta Warijan dengan wajah menegang. Ki Galih Tirta terdiam sejenak seperti sedang memikirkan dampak dari apa yang akan dia katakan nanti. Akan tetapi, dorongan dari hati nuraninya mengatakan jika semuanya harus segera diketahui oleh Sang Mahapati. Kitab Pranatamaya adalah kitab berisi ramalan-ramalan yang akan terjadi pada Mandala Naga. Kitab itu ada sebelum Jaladirga berdiri, Teja. Ujar Ki Galih Tirta memulai kembali penjelasannya. Kitab itu juga menulis tentang dua ratu yang berkuasa, serta kedatangan manusia sakti yang akan menumbangkan ratu penguasa. Tapi isi kitab itu sengaja dirubah agar Ayudirga tidak menutup jalur dari dunia nyata ke Mandala ini. Selain itu, para tetua juga menggunakan istilah Mahapati agar Ayudirga lebih percaya lagi, Teja. Awalnya dia ragu akan kedatangan sosok Mahapati yang dikatakan akan memperkuat serta membawa Mandala Jaladirga ke puncak kejayaannya. Tapi aku dan para tetua terus meyakinkannya agar Sang Mahapatih yang berasal dari bangsa manusia dapat membebaskan Wulan Kencana dan benar-benar membawa Mandala Jaladirga kembali ke puncak kejayaannya. Imbuh Ki Galih menjelaskan. Penjelasan itu menutup satu lingkaran takdir yang sejak awal tidak pernah benar-benar lurus. Ki Galih Tirta memahami bahwa sejak kitab Pranatamaya disentuh dan maknanya dipelintir, Mandala Jaladirga sesungguhnya telah berjalan di atas jalur yang rapuh. Keseimbangan yang dahulu menjadi nadi Mandala perlahan tergantikan oleh kemenangan demi kemenangan yang dibayar dengan lahirnya dendam dan kebencian dari bangsa-bangsa gaib lainnya. Ayudirga mungkin berhasil memperkuat Mandala dan menutup celah-celah lama, serta menundukkan musuh-musuh yang dahulu berani menguji batas. Namun setiap keputusan yang diambil tanpa perundingan dan setiap perang yang dimenangkan dengan paksaan menciptakan gema panjang di lapisan dunia lain. Bangsa Buto dan bangsa-bangsa pengembara gaib lainnya hingga kekuatan yang lebih tua dari Mandala itu sendiri mulai terbangun oleh aroma kekuasaan yang timpang. Sementara itu, Wulan Kencana tetap terbaring dalam sunyi. Tubuhnya dijaga oleh lapisan penjara yang tidak hanya mengikat raga tapi juga memutus hubungannya dengan Mandala. Kesadarannya terkurung di dalam gelang sumping yang menjadi saksi bisu dari perubahan Jaladirga, sebuah Mandala yang menang, namun seolah kehilangan jiwanya. Energi yang seharusnya menyeimbangkan justru dipaksa menjadi alat penekan, serta senjata belenggu yang menundukkan siapapun yang mengenakannya. Di titik inilah keberadaan Warijan menjadi simpul yang tidak bisa dihindari. Dia bukan sekedar Mahapati yang diramalkan, melainkan jawaban dari celah yang diciptakan oleh kebohongan ramalan itu sendiri. Manusia dengan kehendak bebas yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Mandala menjadi satu-satunya jalan untuk mematahkan ikatan gelang sumping tanpa menghancurkan Wulan Kencana, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa naga karena darah dan sumpah leluhur mereka telah terikat terlalu dalam pada Mandala Jaladirga. Ki Galih Tirta menyadari bahwa perjalanan yang kini menanti Warijan bukanlah perjalanan untuk menjatuhkan satu ratu dan mengangkat ratu lainnya. Jalan itu adalah jalan pembongkaran, membuka kembali kebohongan lama, dan memulihkan keseimbangan yang dirampas, serta memaksa Mandala Jaladirga menghadapi akibat dari pilihan-pilihan yang selama ini disembunyikan di balik kejayaannya. Dan di balik semua itu ada satu kenyataan yang berdiri tegak tanpa bisa disangkal. Selama Wulan Kencana belum dibebaskan, Mandala Jaladirga akan terus berperang melawan bangsa lain dan semakin mendekati kehancurannya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Dan apakah ada jalan keluar bagiku untuk kembali ke dunia nyata? Tanya Warijan dengan raut wajah mengeras. Wulan Kencana,
Dia adalah jalan keluarmu, Teja, ucap Ki Galih tegas dengan mata terpejam, lalu menghela nafas panjangnya. Temui Wulan Kencana selagi kau berada di Madya Samya. Katakan jika kau bersedia untuk membantunya keluar dari gelang sumping dan mengembalikan tahtanya. Dan untuk Mahabala, biar aku yang mencarinya, balas Ki Galih menjelaskan. Tapi itu sangat berbahaya, Ki, karena kekuatan Mahabala dan para pasukan dari bangsa lain sangatlah besar, ucap Warijan dengan wajah tegang. Dan aku tidak akan membiarkan sampean pergi sendiri, Ki, imbuhnya lagi dengan tegas. Kesempatan seperti ini akan jarang sekali, Teja, karena kita tidak dapat pergi ke tempat ini jika tidak ada perintah untuk keluar dari Mandala, balas Ki Galih menjelaskan. Yang penting aku sudah tahu jika ada jalan untuk kembali ke dunia manusia, Ki. Dan setelah tugas kita selesai, baru kita pikirkan lagi hal itu, ucap Warijan dengan tegas. Akan tetapi, belum sempat ketegangan itu mereda, udara di Madya Samya mendadak bergetar halus, lalu berubah liar. Tanah tempat mereka duduk tidak berguncang, namun ruang di sekitarnya seolah menyempit. Pada saat yang sama, gelang sumping di kepala Warijan berdenyut keras, bukan lagi seperti peringatan, melainkan hentakan beruntun yang menekan langsung ke pusat kesadarannya. Rasa sakit itu datang tanpa aba-aba, tajam, berat, dan menghantam dari dalam. Warijan refleks memegangi kepalanya, nafasnya terputus-putus dan tubuhnya menegang, lalu menggeliat menahan tekanan yang seolah ingin meremukan kepalanya. Suara erangan tertahan lolos dari tenggorokannya menggema singkat di ruang netral. Ki Galih Tirta bangkit setengah berdiri, sorot matanya mengeras penuh kewaspadaan. Nalurinya segera mengarah pada satu kemungkinan yang paling berbahaya, yaitu kemungkinan jika Nyai Ayu Dirga merapal mantra penghubung atau bahkan hadir di alam Madya Samya. Dia menajamkan perasaannya, menyibak lapisan ruang dan menyisir denyut energi di sekeliling mereka. Namun tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan titah ratu, tidak ada jejak kehendak Mandala, dan Madya Samya tetap sunyi, seolah menolak segala campur tangan dari luar. Justru itulah yang membuat Ki Galih semakin tegang. Jika bukan Nyai Ayu Dirga, maka hanya ada satu sumber lain yang mampu menembus ikatan gelang sumping di tempat seterasing ini. Tekanan itu kian memuncak dan membuat tubuh Warijan bergetar hebat. Urat-urat di lehernya menegang, lalu tiba-tiba seluruh energinya seolah runtuh. Matanya terpejam, tubuhnya terkulai, dan pada detik berikutnya kesadarannya terlepas sepenuhnya seperti ditarik paksa oleh tangan tak kasat mata. Sukmanya meluncur menembus lapisan-lapisan ruang, melewati sunyi yang dingin dan arus cahaya yang berputar. Tidak ada rasa jatuh, tidak ada arah, yang ada hanya tarikan kuat yang terasa akrab sekaligus menakutkan. Ketika tarikan itu akhirnya mereda, Warijan kembali menjejakkan kesadarannya di sebuah tempat asing namun terasa dikenalnya. Dia kini berdiri di tepi sendang demit. Airnya jernih memantulkan cahaya lembut dari sinar matahari. Uap tipis menggantung di atas permukaannya, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga hutan. Di seberang sendang itu berdiri sosok yang tenang, berselimut cahaya halus, berwajah lembut, namun sorot matanya memancarkan wibawa yang membuat ruang di sekitarnya tunduk. Wulan Kencana telah menantinya di tempat itu. Aku sudah mendengar semuanya, Mahapati. Semua yang kau bicarakan dengan Ki Galih Tirta, ujar sosok Wulan Kencana dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Lalu apa yang harus aku lakukan, Nyi? Tanya Warijan dengan tenang. Apakah kau bersedia membantuku, Mahapati? Balas Wulan Kencana dengan sebuah pertanyaan. Selagi ada jalan untuk kembali ke dunia nyata, apapun akan kulakukan, Nyi, ucap Warijan tegas. Kalau begitu, kau harus membebaskanku. Setelah itu,
Aku akan membuka gerbang gaib ke tempat pertama kali kau masuk ke Mandala Jaladirga, balas Wulan Kencana. Baik Nyi, apa yang harus aku lakukan untuk dapat membebaskanmu? Tanya Warijan lagi tanpa sedikit pun rasa ragu. Rapalkan ajian Banyu Sukma di depan tubuhku, Mahapati. Hanya itu saja. Dan sekarang, dengarkan baik-baik, karena kau harus mengingat rapalan mantranya. Balas Wulan Kencana menjelaskan. Wulan Kencana kemudian mulai melantunkan rapalan itu dengan suara tenang dan dalam, seolah setiap suku katanya tidak sekedar diucapkan, melainkan dialirkan bersama denyut sendang. Air di hadapannya beriak perlahan, membentuk lingkaran-lingkaran halus yang berpendar lembut. Warijan berdiri tegak, menundukkan sedikit kepalanya, menyerap setiap getar mantra yang keluar dari bibir sang ratu. Rapalan ajian Banyu Sukma tidak terdengar seperti mantra perang atau pemanggil kekuatan. Irama katanya mengalir lembut namun padat, seperti aliran sungai yang tenang di permukaan, tapi menyimpan arus kuat di dalamnya. Setiap bait terasa menembus dada Warijan, menetap di benaknya, lalu mengikat dirinya pada makna yang lebih dalam dari sekedar hafalan. Wulan Kencana mengulanginya perlahan, satu demi satu, memberi jeda di setiap pergantian baitnya. Warijan mengikutinya dalam hati, membiarkan suaranya tenggelam ke dalam kesadarannya. Pada pengulangan kedua, rapalan itu mulai terasa akrab. Pada pengulangan ketiga, kata-katanya tidak lagi asing, seakan dia tahu kemana aliran mantra itu harus bermuara. Dan pada pengulangan terakhir, Warijan menyadari bahwa ajian itu telah tertanam, bukan hanya di ingatannya tapi juga dalam sukmanya. Saat keyakinan itu menguat, udara di sekeliling sendang berubah. Cahaya lembut yang menyelimuti Wulan Kencana berdenyut sekali lalu meredup. Pada titik yang sama, tubuh Warijan tersentak, tapi bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh tarikan halus yang langsung merenggut kesadarannya dari tempat itu. Tidak ada guncangan keras, tidak ada tekanan yang menghancurkan. Energi yang menarik sukmanya kali ini terasa lembut, hampir seperti aliran air yang mengajak kembali ke hulu. Pandangan Warijan mengabur, sendang dan sosok Wulan Kencana mulai memudar, digantikan oleh kilasan cahaya merah gelap dan hitam pekat. Ketika kesadarannya kembali menyatu, dia telah berada di dalam tubuhnya sendiri. Tubuh naga merah itu kembali terasa utuh. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya madyasamnya dengan kilau redup, sementara sepasang sayap hitam terlipat di punggungnya masih bergetar pelan oleh sisa tarikan sukma. Nafasnya berat namun tenang, dan di dalam dadanya rapalan ajian Banyu Sukma berdenyut pelan, hidup dan menunggu saat untuk digunakan. Di saat itulah Warijan tahu bahwa apa yang baru saja dia terima bukan sekedar ajian, melainkan kunci. Dan begitu kunci itu diputar, tidak hanya belenggu Wulan Kencana yang akan terbuka, tapi juga jalan takdir Mandala Jaladirga dan jalannya sendiri yang akan berubah selamanya. "Apa yang terjadi padamu, Teja?" tanya Ki Galih Tirta yang terlihat cemas. Warijan menggeliat pelan, lalu bangkit berdiri. Sayap hitamnya dibentangkan dan energi murninya diatur ulang untuk mengisi celah-celah yang kosong. "Wulan Kencana memanggilku, Ki, dan kini aku tahu apa yang harus aku lakukan," balas Warijan menjelaskan. "Kalau begitu, kita harus segera bertindak, Teja. Pergilah ke istana dan temukan ruangan tempat di mana tubuh Wulan Kencana berada. Biar aku yang pergi ke lembah Mangkara, tempat di mana bangsa Kera berada," ujar Ki Galih Tirta dengan tegas. "Jangan, Ki, itu terlalu berbahaya. Kita harus mencari Mahabala dan membawanya hidup-hidup ke penjara istana. Dan di saat itulah sampean bisa mengantarku ke tempat di mana tubuh Wulan Kencana berada," balas Warijan menjelaskan. Keputusan itu mengendap singkat di antara mereka.
lalu mengeras menjadi satu arah yang tak bisa ditarik kembali. Tanpa membuang waktu, Ki Galih Tirta membentangkan kedua sayapnya sambil mengangguk pelan, tanda bahwa dia setuju dengan apa yang disampaikan Sang Mahapatih. Warijan menunduk sejenak, lalu menghentakkan sayap hitamnya. Udara terbelah oleh semburat energi merah tua yang besar, bukan ledakan melainkan dorongan yang terarah. Ki Galih Tirta menyelaraskan langkahnya, melesat di sisi Warijan dan menjaga jarak yang tepat agar arus kekuatan naga tidak saling bertabrakan. Dalam satu tarikan nafas panjang, keduanya meninggalkan Madya Samya, menembus lapisan batas menuju wilayah-wilayah liar yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Mandala Jaladirga. Perjalanan itu cepat, namun syarat tekanan. Jalur energi di Mandala dan wilayah Lelembut tidak lagi tenang. Retakan-retakan halus tampak berkilat di kejauhan, tanda bekas perang lama dan penarikan kekuatan yang tidak pernah dipulihkan sepenuhnya. Lembah itu terbentang rendah, diapit tebing-tebing batu berlapis lumut hitam dan akar raksasa yang menggantung seperti tirai alam. Kabut tipis menggulung di dasar lembah, menyembunyikan jalur-jalur setapak yang dikenal oleh bangsa kera. Di sanalah kerajaan gaib kecil itu berdiri, tidak megah namun licin dan sulit ditembus. Bangsa kera dikenal bukan karena kekuatan terbuka, melainkan karena kelincahan, tipu daya, dan kesetiaan mereka pada kekuatan yang lebih besar. Warijan menurunkan ketinggian lalu melipat sayapnya agar bayangannya tidak memicu peringatan dini. Ki Galih Tirta mengikuti, menahan denyut energinya hingga nyaris menyatu dengan kabut. Namun dari balik rimbun pohon-pohon besar terdengar gema teredam, teriakan pendek, hentakan batu, dan siulan-siulan isyarat yang hanya dipahami bangsa kera. Di titik inilah rencana mereka diuji. Mahabala tidak akan berdiri di pusat, melainkan di lapisan terdalam tempat para pemimpin bangsa kera menghimpun kekuatan mereka. Dan sesuatu di luar dugaan pun terjadi. Serangan tiba-tiba datang. Bilah-bilah energi hitam melesat ke arah Warijan dan Ki Galih. Lesatan energi itu tidak berasal dari satu arah. Mereka datang berlapis, berputar, dan saling menyilang seperti hujan panah yang dilepaskan oleh langit tempat mereka berada. Warijan memutar tubuhnya, membuat sisik naga merahnya berkilat menahan sebagian besar tebasan, sementara Ki Galih Tirta membentuk lapisan penahan tipis di sekeliling mereka. Meski tidak mematikan, jumlah yang banyak memaksa keduanya terus bergerak dan mulai terdesak untuk turun ke lapisan udara yang lebih rendah. Dan di sanalah sumbernya tampak jelas. Dari balik kabut dan tajuk pepohonan tinggi, sosok-sosok lain bermunculan. Bukan bangsa kera, tapi mereka adalah bangsa Pataga. Sosok makhluk yang berwujud menyerupai manusia, namun punggung dan lengan mereka menyatu dengan sayap hitam legam. Di tubuh mereka dipenuhi bulu-bulu kasar seperti jelaga dan memiliki paruh tajam yang menggantikan hidung dan mulut, serta mata merah kusam yang memantulkan cahaya yang dingin. Setiap kepakan sayap mereka melepaskan ratusan bilah energi hitam, tipis namun rapat dan melesat tanpa suara peringatan. Ki Galih Tirta tersentak. Denyut energinya sempat goyah, bukan karena takut, melainkan karena ketidakpercayaannya. Bangsa Pataga adalah bangsa pengintai, makhluk yang tidak pernah menetap dan tidak pernah tunduk kecuali pada perjanjian yang sangat terbatas. Mereka tidak seharusnya berada di wilayah Lembah Mangkara, apalagi bertindak sebagai penjaga terbuka. Namun, belum sempat Ki Galih menyusun ulang energinya, tekanan baru muncul dari bawah. Kabut di bawah lembah terbelah, dan dari celah-celah tanah lembab, tubuh-tubuh panjang bersisik mulai merayap keluar. Bangsa ular telah menunggu. Mata mereka menyala redup, lidah bercabang menjilati udara, dan tubuh mereka melingkar membentuk formasi yang jelas. Mereka tidak menyerang, tapi posisi mereka menutup jalur mundur dan membentuk perangkap hidup. Serangan dari atas dan kepungan dari bawah. Keseimbangan pertempuran jelas bukan milik bangsa kera semata.
Kebingungan Ki Galih terasa semakin mengeras. Lembah Mangkara yang seharusnya hanya menjadi kerajaan kecil bangsa kera, yang merupakan bagian dari kerajaan besar Lelembut, kini memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu ditandai dengan hadirnya bangsa ular dan bangsa Pataga setelah kerajaan gaib Lelembut hancur. "Kita kembali ke atas, Teja," seru Ki Galih Tirta yang tiba-tiba memutar tubuhnya dan kembali melesat tinggi. Warijan pun mengikuti perkataan Ki Galih Tirta, tapi karena jaraknya sudah dekat dengan dataran, dia melepaskan energi jagat geni dari mulutnya sebelum dia kembali melesat ke atas. "Lembah Mangkara bukan lagi sekedar wilayah bangsa kera, Teja, tapi saat ini dia telah berubah menjadi simpul kekuatan baru dari kerajaan Lelembut," ujar Ki Galih Tirta melalui telepatinya. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita tidak mungkin kembali ke Jaladirga," balas Warijan sambil meliukan tubuhnya menghindari bilah-bilah energi yang masih melesat ke arahnya. "Kita harus membuat siasat untuk dapat menghancurkan lembah Mangkara. Sekarang, ayo ikuti aku," ucap Ki Galih Tirta tegas. Arah meluncur Ki Galih Tirta pun berubah tajam. Dia tidak kembali ke langit terbuka Mandala, melainkan memotong arus angin ke sisi barat lembah. Jalur itu sempit, berliku, dan dipenuhi pusaran energi liar. Jalur yang sengaja dihindari oleh bangsa-bangsa gaib karena rawan menelan sukma siapapun yang lengah. Dan oleh karena itulah Ki Galih memilihnya untuk menghindari kejaran dari bangsa Pataga yang wujudnya tidak lain adalah gagak hitam. Warijan mengepakkan sayap hitamnya lebih kuat, menyelaraskan nafas naga dengan arus yang kacau. Sisa jagat geni yang dia lepaskan sebelumnya meledak di dataran lembah, membakar pepohonan tua dan memaksa bangsa kera, Pataga, serta ular memecah formasi. Ledakan itu bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk memutus irama pengejaran. Mereka melesat, menembus celah awan rendah dan kabut tebal, hingga suara siulan isyarat bangsa kera meredup. Ki Galih Tirta memimpin di depan dan membawa Warijan menuju ke sebuah punggung batu yang menjorok ke udara. Di sana dia menghentikan laju dan menurunkan denyut energinya yang hampir tidak terdeteksi. Warijan mendarat di sisinya, sisik merahnya meredup, sayap hitamnya terlipat rapat. Dari tempat itu, bentuk lembah Mangkara terlihat lebih jelas. Jalur-jalur energi hitam mengalir naik dari dasar lembah seperti akar terbalik, dan bertemu di satu simpul besar yang memantulkan cahaya kusam. Bangsa Pataga berputar menjaga udara, bangsa ular melingkar di jalur darat, dan bangsa kera mengisi celah-celah di antara keduanya, bukan sebagai penguasa melainkan sebagai pengikat wilayah. "Kita berdua tidak akan mungkin dapat menembus rapatnya barisan pertahanan lembah Mangkara, Teja," ujar Ki Galih dengan wajah tertunduk. "Pasti ada celah yang bisa ditembus, Ki," balas Warijan dengan keyakinannya. "Jika saja tidak ada bangsa ular, mungkin kita bisa mencari kelemahan lembah Mangkara, Teja. Dan jika kita memaksa, kita akan kehabisan energi sebelum berhadapan dengan Mahabala," ujar Ki Galih lagi. "Jadi apa kita harus kembali ke Jaladirga, Ki?" tanya Warijan lirih. "Kita tidak mungkin kembali dengan tangan kosong, Teja. Setidaknya kita harus mengetahui peta kekuatan lembah Mangkara, karena aku yakin selain bangsa siluman ular dan bangsa gagak Pataga, masih ada makhluk-makhluk dari bangsa lain. Dan jika bangsa Gandarwa ada di sana, maka kita harus menyerang dengan kekuatan penuh dari Mandala Jaladirga," balas Ki Galih menjelaskan. "Apakah mungkin kehancuran istana kerajaan Lelembut ada kaitannya dengan bangsa kera, Ki?" tanya Warijan penasaran. "Sepertinya memang begitu, Teja. Karena setahuku, Mahabala adalah sosok senopati dari kerajaan Lelembut yang dipimpin oleh bangsa Gandarwa. Dan jika sekarang kekuatan mereka berpindah ke lembah Mangkara,
Bisa jadi ada pemberontakan yang dimenangkan oleh bangsa kera. Dan saat ini berarti bangsa kera memimpin kerajaan besar yang terdiri dari berbagai bangsa gaib lainnya, balas Ki Galih Tirta. Akan tetapi, belum sempat pemikiran itu mengendap sepenuhnya, dari tempat Ki Galih dan Warijan berada terlihat jelas udara di atas lembah Mangkara tiba-tiba terbelah. Sebuah dentuman besar mengguncang, bukan seperti ledakan jagat geni, melainkan letupan energi yang tercerabut paksa dari simpulnya. Cahaya kusam yang tadi memantul di lembah Mangkara berdenyut liar, lalu memancar ke segala arah seperti retakan kilat yang membelah langit lembah. Kabut terhempas menjauh, akar-akar energi hitam bergetar keras. Beberapa di antaranya terputus dan mencambuk udara sebelum menguap. Dari kejauhan tampak lesatan-lesatan cahaya saling beradu. Cahaya hitam, kelabu kehijauan, dan semburat biru pucat, menandakan benturan kekuatan yang tidak lagi tersembunyi. Suara gemuruhnya datang bertahap dan berlapis, seolah lembah itu sendiri sedang mengerang menahan sesuatu yang memberontak dari dalam. Formasi penjagaan pun berubah kacau. Bangsa Pataga yang semula berputar rapi kini terpecah. Sebagian menukik tajam ke pusat lembah, sebagian lain naik tinggi seperti dipanggil oleh perintah mendadak. Di darat, lingkaran bangsa ular meregang, tubuh-tubuh panjang mereka bergerak cepat menutup celah yang terbuka oleh getaran tanah. Sementara bangsa kera berhamburan, bukan dalam kepanikan melainkan dalam pola siaga, seperti prajurit yang tahu persis di mana harus bergerak ketika tanda perang berbunyi. Ki Galih Tirta terpaku, tatapannya menembus jarak dan membaca denyut yang tak kasat mata. Dia mengenali irama itu yang bukan serangan dari luar, melainkan benturan kekuatan dari dalam lembah Mangkara sendiri. Sesuatu sedang diuji, atau mungkin sosok makhluk yang sedang dipaksa keluar dari persembunyiannya. Rahangnya mengeras, menyadari bahwa apapun yang terjadi di bawah sana bukan lagi urusan bangsa kera semata. Di sisi lain, Warijan merasakan dadanya bergetar. Ajian Banyu Sukma berdenyut pelan, seakan menanggapi panggilan yang samar namun nyata. Pandangannya tak lepas dari pusat ledakan. Rasa penasaran bercampur waspada menguat di benaknya. Dia tahu kejadian itu bukan kebetulan semata. Ledakan itu muncul tepat setelah mereka menyingkap peta kekuatan lembah. Lembah Mangkara kini benar-benar berubah wajah. Dari kerajaan kecil yang tersembunyi di balik kabut, dia menjelma menjadi medan perebutan kekuasaan yang terbuka. Dan di tengah kekacauan yang baru saja meletus, bayangan Mahabala terasa semakin dekat. Bukan sebagai sasaran yang menunggu, melainkan sebagai poros yang mungkin sedang bergerak. Angin membawa gema benturan itu hingga ke punggung batu tempat mereka bersembunyi. Ki Galih Tirta akhirnya menarik nafas panjang, seolah menyadari bahwa waktu untuk mengamati hampir habis. Sementara Warijan dengan mata yang menyala tenang mengetahui satu hal pasti: apapun yang baru saja meledak di lembah Mangkara akan memaksa mereka untuk segera memilih, menghilang lebih jauh atau turun kembali ke lembah yang kini sedang membara. Oke, itulah tadi kisah dari laku lampah Warijan yang perlahan menyingkap tabir akan kehancuran kerajaan gaib bangsa Lelembut. Dan karena kisahnya masih panjang, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisahnya hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.